Boleh pakai handuk, boleh pakai kain ya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang bantal cukup pakai kain. Nah, ini sudah dinyalakan minimal 30 menit ya. 30 menit ini sudah nyala. Nah, kemudian bayi lahir. Kita pakai handscoon. Kita ya udah cuci tangan ya, karena kita asisten ya. Kita asisten persalinan ya. Kita asisten persalinan, kita pakai handscoon bersih. Kemudian, oh iya, kita tuh pada saat melakukan resusitasi kita harus punya asisten kanan dan kiri. Yang kanan menilai laju jantung, pernapasan, tonus otot, sedangkan yang kiri bagian obat-obatan. Yang bagian obat-obatan, infus, dan segala macam. Itu kalau di rumah sakit ya, harus ada leadernya. Kita pakai APD lengkap, pakai masker, pakai handscoon ya. Bayi lahir menangis atau tidak? Menangis. Tonus ototnya bagaimana? Baik. Nggak baik. Oke, ada yang tidak ya. Kita ambil posisinya sudah yang kita tutupin bagian kepala kecuali dada ya. Hangatkan, ini sudah dihangatkan. Atur posisi ya, atur posisi, lihat ini tidak terlalu ke depan kepala, tapi di atas punggung ya, bawah leher. Nah, kemudian isap lendir. Isap lendir ya. 1, 2, 3. Berapa kali? Kemudian mulutnya. 2, 3. Oke. Sudah. Habis itu apa? Keringkan. Nah, keringkannya seperti ini. Di kepala. Nah, jadi bukan ya, tapi ada di ditekan, kemudian bagian ini juga seperti digosok. Nah, kemudian bagian samping ya digosok. Sudah, ini ditutup. Oh iya, burung kamu ke sebelah. Ini boleh pakai ketuk. Jadi buka. Kemudian atur posisi kembali ya. Atur posisi kembali, kita nilai. Ya. Bagaimana kita nilainya? Laju jantung. Laju jantung misalnya kurang dari 100 ya. Kurang dari 100. Apa yang kita lakukan? PTP. Nah, PTP di sini ini kan bulat ya. Harusnya tuh yang posisinya seperti ini. Bentuknya seperti ini, jadi harus menutupin daerah dagu, mulut sama hidung. Nah, kemudian telur
hidung ada di dagu, jempol, ibu jari ada di atas hidung bayi, ya. Kemudian 3 jari ini di mandibula, ya, sini. Nah, nggak boleh seperti ini, ya, kayak gini. Nutupin mata bu, nggak apa-apa, ya. Nah, kita lakukan percobaan terlebih dahulu. Nah, kalau ngembang, ya, kalau ngembang berarti ini berhasil, ya. Kalau tidak mengembang, ya, kalau tidak mengembang berarti ada yang bocor. Ya. Nah, kita lihat. Nah, sudah mengembang. Kita hitung selama 30 detik. Kalau misalnya tadi nggak mengembang, ya, nggak mengembang, kita jangan hitung dulu 30 detik. Tapi kita mulai hitung sampai benar-benar tidak ada yang bocor dan dada mengembang. Itu mulai dihitung. Ya. Kita hitung 30 detik. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini latihan seperti itu harus tepat. Benar-benar 30 detik, kurang lebih sekitar 20 sampai 30 kali tekanan. Ya. Nah, sudah 30 detik nih. Ya. Terus ngapain setelah 30 detik? Lakukan penilaian lagi. Lakukan penilaian nih. Kalau misalnya kita lihat nih, apabila detak jantungnya naik, ya, oh ternyata naik nih dengan detak jantungnya lebih dari 100. Kita lanjutkan VTP selama 15 detik. Nah, sudah 15 detik. Ya, tapi kalau misalnya detak jantungnya tidak naik, tapi dadanya mengembang, sama, lanjutkan VTP 15 detik. Nah, sudah nih. Kalau kita sudah lakukan VTP. Kita sudah lakukan VTP selama 15 detik. Oh iya benar. Oksi ya. Oksimetri ini harus dibangun dari awal sudah dari awal setelah langkah awal. Nah, megap-megap. Nah, mulai dari setelah langkah awal kita nilai nih, ya, nilai. Nah, kalau misalnya megap-megap, pada saat VTP kita sudah pasang oksimetri, ya, sudah pasang oksimetri. Kemudian VTP 30 detik. Nah, sudah 30 detik kita nilai. Apabila naik, kita lanjutkan. Apabila turun dada tetap mengembang, kita juga lanjutkan selama 15 detik. Kemudian kita langsung penilaian. Di sini. Nilai. Kalau misalnya tadi kan VTP yang kedua ya, Mbak, yang 15 detik. Kita nilai. Kalau lebih dari 100, ya, kita lanjutkan ke perawatan observasi. Berarti sudah selesai VTP-nya. Ya, kita bawa, kan berarti kan sudah laju jantung sudah lebih dari 100, ya, jadi menangis. Nah, kita lanjut ke perawatan observasi. Atau ada yang memerlukan CPAP. CPAP ini bantuan bernapas, ya, nggak ada alatnya, jadi susah. Jadi bantuan pernapasan, tapi lebih dimasukkan lagi ke dalam hidung, ya, dalam hidung dikasih oksigen. Kemudian kalau misalnya kurang dari atau 60 sampai 99, kita lakukan evaluasi ventilasi, ya, lakukan evaluasi ventilasi ini, ya, kita nilai lagi di sini. Kemudian kita lihat lagi SR ITA-nya, ya, sungkupnya bagaimana, reposisinya, kemudian isap lendirnya, ya. Kalau misalnya tidak cukup pakai ini, ya, kalau ini kan di permukaan, kita bisa pakai yang ini, slam, ya. Tadi kan evaluasi, ya, evaluasi sungkupnya mungkin ada yang kendor, reposisinya mungkin kurang fleksi sedikit, ya. Kemudian isap lendir, kita coba isap lendir nih, ya, isap lendir. Terus ini bisa masuk, bisa masuk, masuk dulu.
pelan coba gitu loh. Nah kalau misalnya ada tekanan seperti itu jangan jangan didorong, tapi pelan-pelan ikutin bayi, jadi sampai bayi tidak ada tahanan ya. Sudah, kemudian lanjutkan VTP sampai 30 detik. Kita lanjutkan VTP sampai 30 detik lagi. Kalau misalnya denyut jantungnya 60 sampai 99 kali per menit. 1 2 3 4 sampai 30 detik. Nah, kalau misalnya kurang nih sampai 30 detik, kita sudah melakukan evaluasi ventilasi ya. Kita persiapkan untuk kompresi dada ya. Kompresi dada, coba sini Mbak, VTP Mbak. Jadi harus ada asisten pada saat kompresi dada. Itu banget ya.